Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Helsa Firnanda. Di sini saya akan memaparkan mengenai kondisi geografis dari Amerika Serikat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas kepada profil dari negara Amerika Serikat. Bentuk pemerintahan dari negara Amerika Serikat ini yaitu Republik Konstitusional Federal dengan ibu kota Washington DC. Nah, untuk luas wilayah dari negara Amerika Serikat ini sekitar 9.834.000 km². Wah, ternyata luas sekali ya teman-teman, dan negara Amerika Serikat ini tentunya menjadi wilayah yang terluas ketiga di dunia. Nah, untuk jumlah penduduknya yaitu sekitar 332.403.650 jiwa yang merupakan terbesar ketiga di dunia. Nah, untuk penggunaan negara Amerika Serikat ini dalam segi bahasa yaitu menggunakan bahasa Inggris dengan mata uang yaitu berbentuk dolar Amerika Serikat atau yang kita sebut sebagai USD. Nah, hari nasionalnya itu pada tanggal 4 Juli yang dijadikan sebagai hari kemerdekaan. Nah, untuk Amerika Serikat ini terletak di benua Amerika Utara. Nah, setelah kita mempelajari profil dari negara Amerika Serikat ini, tentunya kita juga harus mempelajari apa yang menjadi sejarah dari negara Amerika Serikat ini. Langsung saja, sejarah Amerika Serikat ini dimulai dari penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus pada tahun 1492 yang membuka jalan bagi penjajah Eropa di benua tersebut. Nah, pada abad ke-17 dan 18, koloni Inggris mulai didirikan seperti Jamestown pada 1607 dan Plymouth pada tahun 1620. Nah, selanjutnya terdapat ketegangan antara koloni Amerika dan Inggris memuncak akibat pajak tanpa presentasi dan pembatasan lain yang memicu perang revolusi Amerika pada tahun 1775 sehingga Amerika Serikat memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776 yang melalui deklarasi kemerdekaan setelah kemenangan dalam perang dan pengakuan kedaulatan oleh Inggris pada tahun 1783, Amerika membentuk pemerintahan federal melalui konstitusi yang disahkan pada tahun 1788 dengan George Washington sehingga presiden pertama pada tahun 1789. Nah, selanjutnya pada abad ke-19, Amerika memperluas wilayahnya melalui pembelian Louisiana dan mengalami perang saudara pada tahun 1861 hingga 1865 yang mengakhiri perbudakan dan memperkuat persatuan nasional. Selanjutnya, Amerika Serikat juga berkembang menjadi kekuatan industri dan militer dunia, terlibat dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, serta Perang Dingin yang melawan Uni Soviet. Tentunya teman-teman pasti sudah mempelajari terjadinya Perang Dingin antara Uni Soviet dan juga Amerika Serikat di masa-masa zaman SMA. Dan selanjutnya untuk sejarah Amerika Serikat ini merupakan perjalanan dari koloni hingga menjadi negara adidaya dengan pengaruh global yang besar hingga saat ini. Oke, setelah kita mempelajari mengenai profil dan juga sejarah dari negara Amerika Serikat, sekarang kita akan membahas mengenai kondisi geografis dari negara Amerika Serikat, yang dimana Amerika Serikat memiliki letak astronomis yaitu 25 derajat hingga 71 derajat lintang utara dan 67 derajat hingga 125 derajat bujur timur. Memiliki topografi yang beragam seperti pegunungan, dataran, dan juga pantai. Iklimnya pun bervariatif seperti iklim tropis, iklim kering, subtropis, kontinental, dan juga iklim kutub. Amerika Serikat ini memiliki sungai dan gunung yaitu Sungai Mississippi dan Danau Superior salah satunya. Nah, untuk sumber daya alamnya Amerika Serikat ini kaya akan minyak bumi, gas alam, batu bara, mineral, hutan, dan lain-lain. Nah, untuk batas negara dari Amerika Serikat ini yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kanada, di sebelah selatan berbatasan dengan Meksiko, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai sumber daya alam negara Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak hanya kuat dalam hal kekuatan militer saja, namun juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Negara ini memiliki 31,2% cadangan batubara di dunia senilai 30 triliun US dollar. Amerika juga memiliki 750 hektar hutan senilai 11 triliun US dollar. Kombinasi kayu dan batu bara bernilai 89% dari sumber daya alam dari negara Amerika Serikat itu sendiri. Nah, Amerika juga menjadi 5 negara teratas untuk cadangan tembaga, emas, dan gas alam. Nilai total kekayaan sumber daya alam Amerika ini diperkirakan mencapai 45 triliun US dollar dengan cadangan gas alam sebesar 272,5 triliun kaki persegi senilai 3,1 triliun US dollar dan kayu di lahan seluas 750 hektar senilai 10,9 triliun.
Nah, setelah kita mengetahui apa yang menjadi profil dari negara Amerika Serikat, sejarahnya, dan juga kondisi geografis atau yang disebut juga kondisi fisik dari negara Amerika Serikat, selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi sosial budaya dari negara Amerika Serikat ini. Kondisi sosial budaya Amerika Serikat sangat multikultural akibat imigrasi besar-besaran dari berbagai negara. Budayanya itu dipengaruhi oleh budaya Eropa, terutama Inggris, dan budaya asli Indian. Amerika Serikat ini masyarakatnya tidak memiliki budaya turun-temurun yang secara khusus, melainkan budaya yang mendorong individu untuk berusaha menjadi yang terbaik. Nah, keragaman ini tercermin dalam bahasa, agama, tradisi, dan kebiasaan sosial, seperti salam, berjabat tangan, dan berpelukan di kalangan kerabat. Nah, budaya populer Amerika Serikat ini seperti musik, film, dan juga seni sangat berpengaruh luas di seluruh dunia. Nah, pendidikan tinggi di Amerika Serikat juga sangat maju dengan ribuan universitas ternama. Meski demikian, ada tantangan sosial seperti kesenjangan ekonomi dan tingkat penahanan yang tinggi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai indikator kuantitatif dan indikator kualitatif di negara Amerika Serikat ini. Namun, kita akan membahas mengenai indikator kuantitatif terlebih dahulu. Yang pertama, ada produk domestik bruto Amerika Serikat itu sekitar 80,8 ribu US dollar pada tahun 2023, yang dimana PDB per kapita negara maju itu sekitar 27.790 US dollar. Nah, dapat dikategorikan bahwa dalam hal PDB, Amerika Serikat ini dikatakan sebagai negara maju. Yang kedua, angka harapan hidup Amerika Serikat itu mencapai 77,4 tahun pada tahun 2022. Usia harapan hidup negara maju itu lebih dari 77 tahun. Oleh karena itu, Amerika Serikat dalam hal angka harapan hidup diklasifikasikan sebagai negara maju. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk Amerika Serikat yaitu 0,492% pada tahun 2023, yang mana pertumbuhan penduduk negara maju itu sekitar 0,1%, yang mana oleh karena itu Amerika Serikat ini pada pertumbuhan penduduk diklasifikasikan sebagai negara berkembang. Yang keempat, tingkat kelahiran Amerika Serikat sekitar 1,77 jiwa per 1000 penduduk pada tahun 2017, yang mana angka kelahiran negara maju kurang dari 11 jiwa per 1000 penduduk. Oleh karena itu, dalam hal tingkat kelahiran, Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai negara maju. Yang kelima, tingkat kematian Amerika Serikat yaitu 8,5 pada tahun 2017, sedangkan angka kematian negara maju itu kurang dari 6. Oleh karena itu, dalam hal tingkat kematian, Amerika Serikat diklasifikasikan sebagai negara berkembang. Yang keenam, Human Development Index atau HDI Amerika Serikat pada tahun 2022 adalah 0,927, yang menempatkan Amerika Serikat dalam kategori pembangunan manusia sangat tinggi, menempatkan di peringkat ke-20 dari 193 negara dan wilayah. Oke, setelah kita membahas mengenai indikator kuantitatif, selanjutnya kita akan membahas mengenai indikator kualitatif dari negara Amerika Serikat. Yang pertama ada etos kerja. Individualisme orang Amerika Serikat itu lebih berfokus pada prestasi dan tanggung jawab dari individual daripada kerja tim. Nah, mereka ini mendorong untuk menunjukkan kemampuan dan inisiatif dari mereka sendiri, dan juga kebebasan dan inisiatif orang Amerika juga didorong untuk mengambil inisiatif dan bertindak secara mandiri, yang mana mereka memiliki otonomi yang besar dalam pekerjaan mereka dan diharapkan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Yang kedua yaitu pendidikan. Amerika Serikat memiliki skor rata-rata yang cukup tinggi dalam tes atau program penilaian pelajar internasional dan TIMSS atau Trained in International Matematik dan Science Study. Nah, selain itu juga di tingkat kelulusan SMA di Amerika Serikat ini memiliki capaian sekitar 85%. Lalu tingkat penerimaan perguruan tinggi, yaitu persaingan untuk masuk ke perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat itu sangat ketat. Yang ketiga, tingkat kesehatan. Fasilitas kesehatan di Amerika Serikat itu sangat beragam dan menawarkan berbagai layanan kesehatan, yang dimana akses ke fasilitas kesehatan bervariasi tergantung pada lokasi, asuransi kesehatan, kemampuan, dan juga finansial seseorang. Kualitas fasilitas kesehatan di Amerika Serikat umumnya tinggi. Contohnya, rumah sakit dapat berupa rumah sakit umum yang menyediakan berbagai layanan kesehatan, atau rumah sakit khusus berfokus pada satu jenis perawatan seperti rumah sakit anak-anak atau rumah sakit jiwa. Nah, hal itu ada juga di Amerika Serikat.
Selanjutnya yang keempat itu tingkat keamanan. Keamanan di Amerika Serikat bervariasi tergantung pada lokasi, waktu, dan jenis kejahatan. Secara umum, Amerika Serikat adalah negara yang relatif aman dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah dibandingkan banyak negara lain di dunia. Negara ini juga tetapi ada beberapa di daerah di Amerika Serikat yang memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi di kota-kota besar, dan pemerintah Amerika Serikat memiliki berbagai program untuk meningkatkan keamanan seperti program polisi komunitas dan program pencegahan kejahatan, dan banyak organisasi nirlaba yang bekerja untuk meningkatkan keamanan di komunitas. Di seluruh individu dapat meningkatkan keamanan mereka dengan mengambil langkah-langkah seperti mengunci pintu dan juga jendela mereka, memasang alarm, serta menghindari berjalan sendirian di malam hari. Selanjutnya yang kelima yaitu mata pencaharian, yang dimana mata pencaharian negara Amerika Serikat ini sangat beragam, dimulai dari jasa, yang dimana memiliki Silicon Valley di California adalah pusat industri teknik global dengan perusahaan seperti Google, Apple, dan Facebook. Selanjutnya juga ada di industri. Amerika Serikat masih merupakan salah satu manufaktur terbesar di dunia, meskipun banyak pekerjaan manufaktur telah dipindahkan ke negara lain dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Dan tidak kalah penting secara umum, adapun mata pencaharian pertanian, yang dimana sektor pertanian ini di Amerika Serikat relatif kecil dibandingkan dengan negara lain, tetapi masih penting dalam menyediakan makanan dan bahan baku. Contohnya tanaman pangan, Amerika Serikat adalah salah satu produsen utama jagung, kedelai, gandum, dan juga padi. Dan yang terakhir ada peternakan. Nah, Amerika Serikat adalah satu produsen utama daging sapi, babi, dan juga unggas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan data atau informasi yang saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.